أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita adalah surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 176. Insyaallah taala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 177. Namun tidak seluruhnya, akan tetapi sebagiannya. Berhubung ayat ini cukup panjang, maka kita tidak membahas secara keseluruhan, melainkan waktu yang singkat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين." Al-ayah. Artinya, bukanlah kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun barat, akan tetapi kebaikan itu siapa saja yang beriman pada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Al-ayah Al-Baqarah 177. Di ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebaikan itu dengan menghadapkan wajah ke timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah jalan yang benar adalah jalan yang lurus, yaitu Islam. Di luar dari Islam, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke timur atau ke barat, itu semua adalah jalan yang batil, jalan yang tidak benar,
yang tidak akan mengantarkan kepada Allah, yang tidak akan mengantarkan kepada surga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Nabi sedang bersama para sahabat. Waktu itu duduk di lantai Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi belum bersejadah, masih beralaskan pasir dan kerikil. Sedang bermajelis dengan para sahabat. Khatta Rasulullah khattan. Nabi menggariskan sebuah garis yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Garis yang lurus ini adalah jalannya Allah, yaitu Islam. Beriman kepada Allah, mengamalkan rukun iman, mengamalkan rukun Islam. Ini garis yang lurus. Hadza sabilullah. Setelah membuat garis lurus, Nabi membuat banyak garis di kanan dan di kiri. Tadi disebutkan berapa garisnya. Ke kanan, ke kiri dibuat garis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali mengomentari, hadhihi subulus syaitan. Garis kanan dan kiri ini semuanya adalah jalannya setan. Ya, jadi yang lurus, satu garis yang lurus cuma satu, yaitu al-Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang diterima, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang beragama selain Islam, satupun amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah, dan di hari kiamat dia menjadi orang yang rugi. Ini maksud penggalan yang pertama. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kebaikan atau kebenaran bukan yang jalan yang banyak tadi, yang ke timur, yang ke barat, yang ke arah yang lain, tapi jalan yang lurus adalah siratan mustaqimah. Jalan yang lurus yaitu Islam. Man amana billah. Siapa saja yang beriman dan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah juga mempertegas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Dan ini yaitu Islam, siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah Islam itu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, yang ke kanan, yang ke kiri, yang ke arah yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kamu akan tercerai-berai, artinya tidak sampai menuju Allah, tidak sampai menuju surga. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah nasihat dariku, kata Allah, agar kamu bertakwa. Lalu Allah melanjutkan, man amana billahi wal yaumil akhir. Jalan yang lurus, kebenaran itu adalah yang beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Wal yaumil akhir, mengimani hari akhir, yaitu mengimani kehidupan setelah kematian. Apapun fase kehidupan setelah kematian itu disebut dengan yaumul akhir. Yaumul akhir bukan cuma hari kiamat. Yaumul akhir bukan cuma surga dan neraka. Itu bagian dari yaumul akhir. Dari sakaratul maut, alam kubur, sampai nanti kebangkitan, kiamat besar, hisab, mizan, sirat, surga, neraka, semua disebut dengan yaumul akhir.
hari akhir. Kenapa disebut dengan hari akhir? Tidak ada lagi yang lebih akhir dari itu. Tidak ada lagi kehidupan setelah yaumul akhir. Makanya orang-orang kafir di hari kiamat mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia aku berbuat untuk kehidupanku, kehidupan di hari akhir. Karena hari akhir itu yang paling akhir. Yang masuk surga selamanya, abadi, kekal, tidak akan pernah ada ujung atau finishnya. Yang masuk neraka juga demikian, kekal, abadi selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Di hari kiamat, ketika semua penduduk surga masuk surga, semua penduduk neraka masuk neraka, Allah akan mendatangkan kematian dalam wujud kabsh, dalam sebuah hadis, dalam wujud seekor domba. Kemudian domba tersebut disembelih. Pertanda apa? Tidak ada lagi yang akan mati. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai ahli surga, kamu akan senantiasa hidup abadi, enggak akan pernah mati. Begitupun juga kalian, wahai ahli neraka, kalian akan selamanya hidup dan tidak akan pernah mati. Itu disebut dengan yaumul akhir, hari akhir, hari yang paling terakhir, tidak ada lagi akhirnya, tidak ada lagi endingnya. Semua yang di surga kekal, semua yang di neraka kekal. Kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian wal malaikah, beriman kepada para malaikat. Siapa itu malaikat? Al-makhluq alladhi khuliqa min nur. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Wala yamliku syahwah. Dan malaikat juga pengertiannya makhluk yang diciptakan dari cahaya yang tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsu. Makanya malaikat itu senantiasa taat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah durhaka, enggak pernah membantah kepada Allah, senantiasa melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Uli ajnihatin, malaikat itu juga makhluk yang memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Boleh di sayapnya ada 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih. Disebutkan dalam sebuah hadis, malaikat Jibril alaihi salam memiliki 600 janah, 600 sayap. Satu sayapnya sudah cukup untuk menutup ufuk. Berarti malaikat itu besar, makhluk yang besar, tapi dia gaib, kita nggak bisa melihatnya. Dulu kaum Nabi Lut diangkat negerinya, dibalikkan. Itu cuma dengan satu sayap malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat itu khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Laisa lahum syahwah, mereka nggak punya hawa nafsu. Uli ajnihatin, mereka memiliki sayap sesuai yang Allah berikan. Berapa jumlah malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Jadi malaikat itu bukan 10. 10 itu yang kita tahu namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang kita tahu. Tapi apakah cuma 10 malaikat? Tidak. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Kata Nabi SAW, setiap jengkal langit pasti ada malaikatnya, yang mereka siang dan malam terus beribadah kepada Allah. Nabi juga mengatakan di langit ketujuh ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk 70.000 malaikat. Hari berikutnya masuk 70.000 yang baru. Hari berikutnya masuk lagi 70.000 yang baru. Jadi malaikat itu jumlahnya
banyak, bukan dibatasi kepada 10, masing-masing memiliki tugasnya. Dan kita wajib untuk mengimaninya karena malaikat makhluk yang gaib yang tidak bisa kita melihatnya. Wal kitab, beriman kepada kitab. Seluruh kitab Allah wajib kita iman, terutama yang 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun yang hanya bisa diamalkan hanya Al-Quran. Kenapa? Dengan turunnya Al-Quran, semua kitab yang lama tidak berlaku lagi. Wa muhaiminan alaih, kata Allah dalam surat Al-Ma'idah. Semenjak Al-Quran diturunkan, semua kitab yang lain tidak berlaku. Yang hanya berlaku hanya Al-Quran. Tapi semua kitab wajib kita imani, dulu pernah ada, tapi yang hanya bisa diamalkan hanyalah Al-Quran. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. An-nabiyyin di sini mencakup nabi dan rasul, bukan cuma nabinya. Karena nabi dan rasul punya sedikit perbedaan. Kalau nabi, setiap laki-laki yang Allah berikan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Tapi kalau rasul, setiap laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan punya kewajiban untuk menyampaikan. Memang disebutkan nabi di sini, tapi mencakup nabi dan rasul semuanya. Semuanya nabi itu laki-laki, tidak ada yang perempuan. Wa ma arsalna min rasulin illa rijala. Tidaklah kami berikan wahyu kepada nabi dan rasul illa rijalan, kecuali mereka semua rijal. Rijal itu laki-laki. Berapa jumlah Nabi Rasul? Total mereka, kata Nabi, mi'atun wa arba'ah wa ishruna alf, 124.000. Banyak. Jadi enggak berbatas kepada 25. 25 itu yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi total seluruhnya adalah 124.000. Semuanya wajib kita imani, semuanya wajib kita yakini. Namun yang diikuti syariatnya hanya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Syariat beliau yang paling sempurna, menyempurnakan syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Baru 5. Mana yang takdir? Benar rukun iman? 6. Kenapa disebutkan di sini hanya 5 rukun iman, padahal rukun iman itu ada 6. Maka penjelasan masalah takdir dalam Al-Quran dipisahkan, namun dalam hadis digabungkan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya takdir itu telah kami tentukan. Adapun di hadis digabungkan takdir bersama 5 yang tadi. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman pada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, serta takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi bukan berarti rukun iman cuma 5, rukun iman tetap 6. Tapi dalam Al-Quran takdir dipisahkan di ayat yang lainnya. Dalam hadis maka digabungkan. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, maka genaplah rukun iman menjadi 6. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada subuh ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama, jalan Allah yang lurus, yang benar hanyalah satu, yaitu Islam. Adapun selain Islam, maka itu subulus syaitan, jalan-jalannya syaitan yang tidak mengantarkan kepada surga, justru mengantarkan kepada api neraka. Kemudian rukun iman ada 6, namun ayat disebutkan sebanyak 5. Beriman pada Allah,
beriman pada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi yang masing-masingnya telah kita jelaskan maknanya. Adapun takdir dalam Al-Quran dipisahkan dalam ayat yang lain, dalam hadis maka digabungkan, sehingga rukun iman tetaplah 6 dan semuanya wajib untuk kita imani dan kita amalkan. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita tahu ada Allah ngawasi, ada malaikat yang ngawasi. Jadi kalau orang yang melakukan pelanggaran itu apa termasuk nggak beriman? Ya, dan dia kan tidak yakin Allah ngawasi. Orang dan sebagainya kan. Itu termasuk kategori nggak beriman. Dan kaitannya kalau nggak beriman kan kaitannya nanti kembali lagi seperti Ustaz begitu. Kalau mati dia nggak boleh jadi kita sholat kan gitu. Benar-benar. Jadi beruntut seperti Ustaz bilang beruntut itu tadi. Kemudian ada saya kata di ayat Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari ulat lehermu kan gitu. Berarti Allah terdekat. Kenapa ada orang kena goda sama setan? Allah itu dekat di orang leher. Apa setan itu dah takut dengan apa yang lebih dekat gitu daripada Baik. kita tadi sudah dekat juga leher kan gitu kalau tanya. Ya. Jadi kok bisa masuk menggoda orang gitu kok yang takut itu sama Allah yang sudah dekat. Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, ini menghadap ke barat dan ke timur. Menghadap ke barat ini maksudnya kan kalau orang di timur sana menghadap ke barat, orang di barat menghadap ke timur kayak gitu. Benar. Apa maksudnya kan? Ini filosofinya apa Ustaz? Itu kan kiblat itu kan di Masjidil Aqsa dipindahkan. Karena kalau kita kadang-kadang ditanya oleh umat lain, kamu bilang saya nyembah apa? Patung, kamu juga nyembah ini apa? Ka'bah. Nyembah Ah, Ka'bah. iya. Nah, itu filosofinya apa? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama masalah iman. Ini pembahasan akidah. Ya, iman itu ada yang disebut dengan aslul iman, pondasi iman. Ada yang kamalul iman, kesempurnaan iman. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, apakah dia dikatakan tidak beriman pada Allah? Iya, dalam masalah penyempurnaannya. Tapi selagi dia masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka dia masih berada dalam pokok iman. Namun dalam pelaksanaannya dia tidak sempurna. Ya, tapi dia nggak dikatakan sebagai orang kafir. Tapi imannya naqis, imannya berkurang, imannya dhaif, lemah. Karena kalau iman yang kuat itu, kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Dan kita yakin kita nggak selalu merasa diawasi oleh Allah. Terkadang juga ada dosa-dosa yang kita kerjakan disengaja atau tidak. Menunjukkan apa? Iman itu naik turun. Tapi dasar iman sudah kita punya, yaitu kita yakin Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Namun dalam prakteknya kita masih punya kekurangan. Ini masalah kamalul iman, kesempurnaan iman, bukan masalah usulul iman atau dasar iman. Kamalul iman, kesempurnaan yang kurang, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Yang berbahaya itu usulul iman, dia betul-betul nggak percaya kepada Allah. Ini dasar iman yang kena. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Siapa yang mengingkari iman, mengingkari Allah atau mengingkari hari akhir, sama sekali tidak percaya. Nah, ini yang bahaya. Habita 'amaluhu. Amalnya terhapus seluruhnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di hari kiamat dia menjadi orang yang rugi. Ini dasar iman. Tapi dasar iman dia percayai, namun dalam pelaksanaannya belum sempurna. Maka
maka ini tidak mengeluarkan dari Islam, dia hanya kekurangan kesempurnaan dari imannya. Itulah fungsi dari istighfar dan taubat. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pendosa, pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa yang mau mohon ampun, yang mau bertaubat kepada Allah. Yang kafir itu yang masalah pondasi iman, dia nggak percaya Allah atau nggak percaya hari kiamat, itu yang keluar dari Islam. Tapi kalau semua dia percayai, dia yakini, dalam pelaksanaannya dia belum sempurna, maka ini terkait kesempurnaan iman. Hanya berkurang sedikit imannya, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat leher. Dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina kuntum. Dimanapun kamu berada, dia senantiasa bersamamu. Ini terkait dengan al-qurbah, kedekatan, dan ini ada pembahasannya dalam ilmu akidah terkait dengan sifat Allah. Allah itu dekat kepada hambanya, membersamai hambanya, namun bukan secara zat, tapi secara yang tadi, penglihatan, pendengaran, ilmu, segala apapun yang kita kerjakan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang luput dari Allah, di langit, di bumi, yang dalam hati kita semua diketahui, dilihat, didengar oleh Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam secara zat Allah, para ulama sepakat Allah ba'inun an khalqih. Allah berlepas dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istawa 'alal 'arsy. Allah tinggi di atas 'arsy. Karena sebagian orang meyakini hulul, persatunya makhluk dengan Allah. Ini penyimpangan. Allahu ana Allah. Ada orang mengatakan Allah adalah saya adalah Allah, karena dia bersatu dengan Allah. Disebut dengan wahdatul wujud, persatuan wujud atau persatuan fisik. Tak mungkin. Ya, Allah itu dekat dengan hambanya terkait dengan yang tadi. As-Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Latiful Khabir, yang maha teliti, yang maha mengetahui yang kecil-kecil. Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Adapun terkait dengan zat, Allahu ba'inun an khalqi. Allah terlepas dari makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia itu digoda syaitan? Karena perlindungannya lemah. Perlindungan manusia itu lemah. Kenapa demikian? Baik manusia maupun setan, kedua-duanya makhluk yang lemah. Manusia, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Setan pun juga demikian. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan pun juga lemah. Jadi kita dan setan sama-sama lemah. Siapa yang kuat? Yang berlindung kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena setan tidak akan bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi kita harus memperkuat benteng kita. Benteng kita, perlindungan kita dari setan dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran. Perkuat benteng kita. Setan dan manusia sama-sama lemah. Supaya kita kuat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga terkait dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan dalam rangka menyembah Ka'bah, bukan dalam rangka menyembah Hajar Aswad, tapi menyembah Allah pemilik Ka'bah. Falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Yang disembah bukan Ka'bahnya, tapi Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Kita menghadap kiblat itu atas perintah dari Allah. Fawalli wajhaka
syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada ketika sholat, hadapkanlah arahmu ke arah masjidil haram, yaitu Ka'bah. Tapi yang disembah bukan Ka'bahnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Ya, dan ini juga disebutkan oleh orang Yahudi di Madinah dulu. Oh, Muhammad itu nggak menyembah Allah. Muhammad itu menyembah Ka'bah. Muhammad itu menyembah Hajar Aswad. Makanya Allah bantah, "Falyabudu rabb hadzal bait" dalam surat Quraisy. Yang disembah itu adalah Tuhannya Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ketika Nabi tawaf, setiap putaran kan mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajar Aswad, "Wallahi inni la'alamu annaka hajar." Wahai Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, aku tahu kamu itu hanya batu. Batu biasa. La yanfa'u wa la yadur. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mencegah bala. Aku menciummu kenapa? Karena aku melihat Rasul menciummu selesai, tapi aku tidak menyembahmu. Aku tidak beribadah kepadamu. Aku menciummu karena Nabi menciummu selesai. Jadi Ka'bah, Hajar Aswad ini karena perintah Allah. Tapi yang kita sembah bukan Hajar Aswadnya, bukan Ka'bahnya, bukan Masjidil Haramnya, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta Ka'bah serta Hajar Aswad. Ya, Allah a'lam bishawab. Itu lagi Pak. Ya, Pak. Orangnya haji atau umrah. Kan Pegang di dinding. Iya, kan kepadanya. Kan ini kan saya baca api neraka kan. Oh gitu. Bagaimana gitu? Ada itu. Banyak kata itu. Nanti kan Termasuk syirik. Baik, dalam kita bertawaf di Hajar Aswad terutama ada 4 cara. Cara yang pertama langsung mencium dengan mulut kita, dengan bibir kita. Yang kedua menyentuhnya dengan tangan, kemudian tangan itu kita cium. Yang ketiga dengan perantaraan benda seperti tongkat. Nabi dulu ketika tahun 7 Hijriah berumrah di Hajar Aswad, beliau punya tongkat. Tongkat itu ditempelkan ke Hajar Aswad, kemudian tongkat itu beliau cium. Atau yang keempat dari jauh berisyarat, tapi nggak perlu dicium. Ya, kalau yang dari jauh, apalagi zaman sekarang Ka'bah itu ramai dengan orang-orang yang berhaji dan umrah, sangat kecil kemungkinan kita untuk dekat kepada Hajar Aswad. Maka kita pakai cara yang keempat, menghadap ke Hajar Aswad, angkat tangan, mengucapkan Bismillah, Allah Akbar. Yang tangan ini nggak perlu dicium dan diberi isyarat, selesai. Yang mencium itu kalau mencium langsung, atau tangan menyentuh langsung, atau melalui benda yang disentuhkan, baru itu dicium. Tapi kalau dari jarak jauh itu tidak dicium, cukup berisyarat. Hadap Hajar Aswad, Bismillah, Allah Akbar, selesai. Kemudian lanjut untuk melaksanakan tawaf. Apa hikmahnya? Kembali kepada praktek Rasul. Tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau keberkahan atau melindungi dari api neraka. Allah alam, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Hanya mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, apalagi sampai berdorong-dorongan, berdesak-desakan. Tidak, karena itu bukan rukun kok. Bukan rukun dari haji, bukan rukun dari umrah. Bagi yang mampu saja. Bagi yang tak mampu, maka cukup dengan cara yang keempat tadi, berisyarat, kemudian menghadap ke Hajar Aswad, Bismillah, Allah Akbar, kemudian dia jalan. Tidak ada kewajibannya atau afdaliyahnya. Oh, saya bisa cium Hajar Aswad, yang lain akhirnya pengen juga. Tidak ada kewajibannya. Karena Hajar Aswad itu dicium karena praktek Nabi, bukan karena keberkahan dari Hajar Aswad itu bisa melindungi dari neraka, tidak. Ya, jadi tidak ada dalil khususnya, cuma mencontoh, meneladani perbuatan dari Rasulullah SAW. Ya, Allah SWT. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Tentu dalam kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah.